kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Ya, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran PMBK pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saudara absen dulu ya. Atas nama Alda. Ya, sebelumnya Ustazah tanya nih, minggu lalu materi kita tentang apa? Jujur sama istiqomah. Masya Allah, berarti tadi malam belajar lagi ya. Iya. Coba Ustazah tanya, Almira, jujur itu apa Almira? Tegak dan lurus. Tegak dan lurus. Ya betul, lurus ya, lurus hati. Nah, terus amanah. Coba Aiza, amanah itu apa Aiza? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya, betul sekali ya. Terus istiqomah, apa Cahaya? Melakukan sesuatu dengan rajin. Melakukan sesuatu dengan Rajin. rajin. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ya, jadi istiqomah itu melakukan sesuatu dengan terus menerus, ya, continue. Ya, kita masuk ke materi kita selanjutnya yaitu di bab 4. Nah, sebelumnya Ustazah akan tanya dulu ke kalian. Yang kalian lihat di sini apa? Anjing. Anjingnya sedang apa? Tidur. Menjilat tangan, ya. Nah, kalau kalian perhatikan, anjing itu termasuk apa di kehidupan kita di dalam Islam? Najis, ya, betul sekali. Ini apa? Bayi sedang ngompol, betul. Bayi sedang ngompol. Nah, ini juga termasuk dalam najis. Ya. Ini orang sedang apa? Duduk. Nah, dari gambar yang Ustazah tampilkan tadi, kira-kira ada yang tahu nggak materi kita ini tentang apa? Saya salah. Oke, Alia. Tentang apa? Materinya bersuci dari najis dan hadas. Iya, betul sekali. Aplaus untuk Alia. Ya. Toharoh, bersuci dari najis dan hadas. Nah, isi materi kita kali ini yaitu yang pertama pengertian toharoh, yang kedua pengertian najis dan hadas, dan yang ketiga macam-macam najis dan hadas. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini apa. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan pengertian bersuci dari najis dan hadas. Yang kedua, memahami pengertian najis dan hadas. Dan yang ketiga, memahami contoh najis dan. Baik, sekarang dibuka buku PAI kalian halaman 61. Ya, sudah semua? Ya. Ustazah minta tolong Aini dibacakan kolom mari merenung. Bersuci dari hadas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan. Oke. Tadi sudah kita dengarkan temannya
membacakan kolom mari merenung dan kalian sudah mengamatinya. Nah, sekarang Ustazah mau memberitahu kalian metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, metode pembelajaran kita yang akan kita gunakan kali ini adalah PBL. Apa itu PBL? Nah, PBL adalah Problem Based Learning. Jadi di sini kita belajar dengan menggunakan masalah. Nah, nanti Ustazah akan memberikan kalian masalah tentang toharoh. Setelah itu, kalian akan Ustazah bagi beberapa kelompok. Dan setelah itu, kalian akan diberi masalah lalu mendiskusikannya. Paham? Setelah mendiskusikan itu, kalian akan Ustazah persilakan maju per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, kalian pasti sudah sering mendengar hadis yang ada di depan. Coba Ustazah minta tolong Balkis dibacakan hadisnya. Bersuci adalah bagian dari iman. Ya. Bersuci adalah bagian dari iman. Betul. Nah, jadi kita sebagai orang Islam, kalian pasti sering ya melakukan bersuci. Apa bersuci yang kalian sering lakukan? Berwudu, betul sekali. Nah, toharoh. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Perlu kalian tahu, najis dan hadas itu apa? Ya, Ustazah minta tolong Kanza, bacakan. Najis itu apa, Kanza? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najis, ya. Najis itu berupa kotoran. Nah, tadi kan di awal kalian sudah lihat gambar ya. Ya, itu macam-macam najis. Yang kedua, hadas. Coba Nurul. Hadas itu apa, Nurul? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau tadi najis itu adalah kotorannya. Tapi kalau hadas, hadas itu adalah keadaan kita yang sedang tidak suci, ya, tidak bisa sholat, tidak bisa tawaf, tidak bisa mengaji, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalian lihat di sini ada macam-macam najis. Nah, macam-macam najis itu ada 3. Ini yang pertama, najis muka apa? Apa artinya? Najis yang ringan. Nah, najis yang ringan itu yaitu apa ini? Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau yang masih minum ASI. Ya, itu najis yang ringan. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Nah, caranya itu hanya dengan membasuh dengan air. Ya. Yang kedua, najis mutawasitah. Ialah najis pertengahan. Nah, ini contohnya darah, terus apa? Tinja, ya, bangkai binatang dan nanah. Nah, ini termasuk najis pertengahan. Nah, cara menyucikannya bagaimana? Yaitu dengan dicuci sampai hilang baunya, sampai hilang warnanya, dan sampai hilang
bentuknya ya, zatnya seperti itu. Jadi kalau darah, kalau terkena baju kita dibersihkan sampai hilang warna darahnya. Ya, paham? Paham. Nah, yang ketiga najis mughalazah. Artinya najis yang berat. Najis ini hanya bersumber dari anjing dan babi. Nah, kita ya baik. Tadi sudah Ustazah jelaskan sedikit ya tentang materi kita. Nah, sepertinya ini sudah mulai mengantuk nih. Ada yang menguap sudah. Ya, kalau Ustazah bilang tepuk pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Ustazah bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau Ustazah bilang tepuk sore, tepuknya 3 kali. Oke. Tepuk sore. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, materi kita ini Ustazah mengambil sumbernya bukan hanya dari buku kita saja, buku pelajaran kita. Nah, kita bisa mengambilnya juga dari mana? Internet, betul. Dari YouTube ya, dari browser, seperti itu. Jadi kalian bukan hanya terpaku pada buku. Nah, nanti Ustazah akan share ke kalian. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi. Nah, Ustazah akan membagi kelompok. Kalian di sini berapa orang ya? Jadi, setiap kelompok akan mendiskusikan sesuatu yang Ustazah tayangkan di sini. Silakan kalian amati videonya. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Segala sesuatu yang dianggap bermanfaat bagi orang-orang yang berhidup di ruang yang bersih. Nah, dari tayangan video tadi, silahkan kalian diskusikan ke teman kelompok kalian. Ya, baik. Diskusinya sudah cukup. Silakan Ustazah tunjuk untuk presentasi pertama, yaitu kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tentang materi kita tadi ya. Nah, sekarang untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian buka halaman 73. Ada soal pilihan ganda. Silahkan kalian kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang tata cara bersuci. Oke, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas pimpin dulu untuk berdoa. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah mohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam penyampaian materi Ustazah. Dan kita akhiri dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.